Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO narasumber kita, Bapak Andi Muhammad Irfan AB, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi PAN. Beliau adalah Bapilu DPW PAN Sulawesi Selatan dan juga baru-baru terpilih sebagai Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah Sulsel. Ini berbeda dengan Bapilu, Kakak Dewan ya? Ya, berbeda dengan Bapilu, tapi Bapilu secara umum, terus dia sebuah badan. KPPW ini mempersiapkan 2024. Jadi Ketua Bapilu itu ex officio Ketua KPPW. Baik, ya. Baik, sahabat dan sobat IPISO. Otomatis, memang beliau yang diamanahkan untuk mengatur strategi pemenangan Partai PAN terkhusus di Sulawesi Selatan. Tentunya untuk semua tingkatan. Dan untuk itu, mari kita berdiskusi dengan Pak Dewan kita yang terhormat terkait seperti apa langkah-langkah PAN secara nasional maupun tentunya di Sulawesi Selatan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak Dewan telah hadir di tengah-tengah studio IPISO. Ya, saya juga berterima kasih. Sama-sama. Untuk mengedukasi. Tentu memang masyarakat Sulawesi Selatan dan tentunya Indonesia pada umumnya ingin tahu seperti apa geliat Partai PAN baik secara nasional maupun di Sulawesi Selatan. Dan untuk itu kita memulai membahas masalah nasional. Kakak Dewan, seperti apa arah politik nasional PAN sampai hari ini? Apakah akan masuk di koalisi pemerintahan atau bertahan sebagai partai yang selama ini dikenal sebagai partai oposisi, Kakak Dewan? Silakan, Kakak Dewan. Partai Amanat Nasional atau biasa kita singkat PAN, pasca kongres yang dilaksanakan beberapa tahun lalu di bawah kepemimpinan saudaraku Zulkifli Hasan, saya kira melakukan introspeksi, mengevaluasi perjalanan partai, di mana terus terang saja pada saat pemilihan legislatif yang lalu kita mengalami penurunan suara. Ya, kalau tidak salah kita berkurang sekitar 8 kursi. 8 kursi, ya. Lumayan. Terutama di daerah Jawa Tengah. Itu sama sekali PAN tidak memiliki wakil di DPR RI. Sama sekali? Ya. Ya, maklum di sana lumbung suara dari PDIP disapu bersih. Nah, olehnya itu PAN melakukan langkah-langkah yang introspeksi diri untuk menata perjalanan politik ke depan. Salah satu strategi mungkin yang seperti yang ditanyakan tadi oleh Bapak Iswadi, bahwa langkah politik PAN seperti apa hari ini. Ya, PAN hari ini tentu berada pada garis kalau boleh saya katakan sejak ketua kami Bang Jul bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi, PAN mengambil garis sebagai partai yang bermitra dengan pemerintah, tapi dia menjadi bagian dari mitra kritis. Karena bagaimanapun juga yang harus kita sadari bahwa saat ini setelah pemilihan presiden, di mana calon usungan PAN sendiri
Bapak Prabowo dan Sandiaga Uno itu sudah Sudah menjadi masuk bagian dari pemerintahan. pemerintahan. Jadi saya kira posisi PAN adalah bagaimana PAN bisa menjadi bagian yang memberi kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Tetapi di sisi lain bahwa PAN tetap berada pada posisi sebagai mitra yang kritis. Ya, saya kira banyak persoalan-persoalan yang dibicarakan pada tingkat pemerintah pusat maupun di level DPR. Kita bisa melihat bagaimana PAN tetap kritis. Misalnya persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan ketenaga kerjaan, bahkan persoalan COVID juga. Nah, kita lihat bagaimana PAN tetap kritis terhadap seluruh persoalan-persoalan itu. Nah, itu artinya PAN tidak sekedar sebagai sebuah partai yang bersama-sama dengan penguasa, tetapi PAN juga ketika ada sesuatu yang dianggap Perlu dikritisi, mengkhianati amanat rakyat, ya saya kira PAN tetap bersuara kritis. Ya, saya kira arah politik PAN seperti itu secara nasional. Baik, baik. Sahabat dan sobat Tipiso, kakak Dewan kita telah memberikan penjelasan bahwa pilihan paling rasional bagi Partai PAN adalah mengikuti jejak calon presiden dan wakil presiden yang diusung PAN 2019 kemarin, dengan bermitra dengan pemerintah, tetapi tetap menggaransi bahwa kemitraannya tetap melakukan kritisme terkait misalnya program-program yang dianggap tidak sesuai dengan amanah rakyat. Baik, kita lanjut kakak Dewan. Tentu kita tahu bahwa pemilihan presiden telah diputuskan bahwa akan menggunakan hasil pemilu 2019. Kalau tidak salah PAN 7% ya kakak Dewan. Iya. 7%, artinya cukup anulah seksi lah untuk untuk membantu calon presiden. Sejauh ini dalam kacamata kita di episode ini komunikasi politik PAN cukup cair dengan calon-calon presiden. Baik itu Pak Anies, baik itu dengan Pak Ridwan Kamil, Pak Prabowo. Cuma memang dengan Ganjar agak belum terlihat komunikasi politiknya. Kalau boleh tahu, mungkin publik juga perlu tahu seperti apa model calon pemimpin yang diimpikan PAN 2024. Apakah masih sama dengan Pak Prabowo atau kembali ke Pak Prabowo? Ataukah mungkin ada ruang-ruang lain kepada figur yang lain seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, ataupun mungkin di internal PAN itu sendiri, kakak Dewan. Silakan kakak Dewan. Ya, saya kira menyangkut figur calon presiden PAN pada pemilihan presiden yang akan datang, saya kira sejauh ini PAN belum ada keputusan final. PAN tetap berkomunikasi dengan seluruh figur-figur yang muncul, termasuk juga dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, ketika diadakan Rakernas di Bali beberapa bulan yang lalu pada tahun 2021, saya juga hadir di sana. PAN menghadirkan seluruh bakal calon figur-figur yang disebut oleh Pak Suwandi tadi. Kita menghadirkan Anies Baswedan, memaparkan sukses story-nya sebagai Gubernur DKI. Pak Ridwan Kamil juga menyampaikan program-program yang dianggap sukses memimpin Jawa Barat. Ibu Khofifah kita undang juga. Pak Ganjar juga sebenarnya sudah dihubungi menurut panitia pelaksana, tetapi beliau yang tidak hadir ya sampai hari H. Mungkin beliau punya kesibukan. Ibu Puan Maharani juga kita undang, cuma beliau lagi kunjungan ke luar negeri pada saat itu. Artinya sudah terjawab bahwa dia tidak hadir. Ya, dia bukan karena tidak diundang, tapi mungkin karena ada agenda-agenda lain yang pada saat itu bertepatan dan mungkin tidak bisa dihindari. Jadi semua figur kita ajak berkomunikasi dan bertemu, karena saya kira yang paling penting di dunia politik itu adalah komunikasi. Komunikasi, benar. Ya, komunikasi, dan untuk menentukan misalnya PAN berlabuh kemana, saya kira belum ada. Ya, bahkan kami anggap juga di internal PAN masih ada beberapa figur-figur yang bisa kita andalkan. Betul. Misalnya ada
Ketua PAN kami sendiri Pak Zulkifli Hasan, Bansul sendiri benar. ada Sutrisno Bakhir, Sutrisno Bahir, Betul. Bang Hatta Rajasa, juga misalnya Wali Kota Bogor ada ini yang bagus, Bima Arya. Dia figur milenial saya kira. Potensial Ya, beliau. saya kira itu figur-figur yang menurut saya juga layak untuk dijual. Ada Bang Yandri Susanto, Bang Yandri. Pipa Yoga dan sebagainya. Saya kira figur-figur itu adalah figur-figur yang dikenal oleh publik. Intinya menurut saya tahun 2024 ini masih 2 tahun. Ya politik itu kan sampai injury time seperti saya kira Pak Aswadi juga paham. Jadi kita berkomunikasi saja terus dan saya kira pada saatnya nanti siapapun yang ditentukan oleh PAN pasti adalah figur-figur yang tentu kita harapkan bisa memimpin Indonesia ini dengan segala kompetensi dan pengalaman-pengalaman kepemimpinannya. Karena kita berharap bahwa siapapun yang terpilih pasti harus lebih di atas prestasinya dari Jokowi hari ini. Karena kita pasti menginginkan Indonesia ini pasti akan lebih baik lagi dari hari ini. Saya kira figur-figur yang disebut tadi, Pak Prabowo, Pak Anies, Sandiaga Uno, Pak Sandiaga, Ibu Indar, siapa lagi yang dari Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, ya Banjul dan sebagainya. Saya kira semua figur-figur yang masih sangat terbuka semua. Masih sangat terbuka ini dan dalam teori politik kan dinamika politik itu selalu berubah dan tidak statis. Betul. Saya kira begitu arahnya ke depan. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, ini menepis sebuah persepsi terkait beberapa tim sukses yang mengklaim PAN ini cenderung ke Anies. Ini sudah dijawab bahwa kakak Dewan mengatakan sampai hari ini PAN tidak kemana-mana dan masih terus berkomunikasi dengan semua calon. Tentunya PAN mencari figur yang searah, sejiwa, sepemikiran dengan PAN dalam membangun republik ini. Kita lanjut, kakak Dewan. Ini harus dijawab juga keraguan publik tentang kehadiran Partai Umat. Ya. Apalagi yang mendirikan ini kan pendiri PAN, Pak Amin Rais. Seperti apa optimisme dari PAN itu sendiri mengatasi kehadiran Partai Umat? Karena banyak juga yang meragukan ini bisa mengganggu sangat signifikan PAN, kakak Dewan. Silakan. Jadi sejak terbentuknya Partai Umat sampai hari ini, kita menganggap bahwa Partai Umat bukan sebuah ancaman, walaupun di sana ada figur Pak Amin Rais. Figur Pak Amin Rais ini figur yang sangat kita hormati di PAN karena beliau adalah tokoh reformasi. Betul. Beliau adalah pendiri PAN. Betul. Tetapi boleh saya katakan bahwa Partai Umat, saya kira ya hasil pemantauan kami, saya kira sampai hari ini tidak mengganggu struktur PAN. Yang kami andalkan adalah kekuatan yang pertama tentu kekuatan anggota DPRD PAN, baik DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten. Dan alhamdulillah sejak terbentuknya Partai Umat sampai hari ini tidak ada satupun anggota DPR PAN yang menyatakan mundur dan bergabung dengan Partai Umat. Itu saya kira kekuatan real yang kita miliki. Yang kedua, struktur PAN juga mulai dari provinsi, mulai dari pusat sebenarnya. Dari pusat yang kami pantau juga bahwa seluruh eksponen-eksponen yang mendukung dulu Pak Amin Rais di Kongres, ya termasuk calon ketua, siapa lagi namanya, saya sudah lupa namanya. Iya kemarin. Ya calon Wakitum kemarin. Iya. Itu sampai hari ini juga masih di PAN, masih bertahan di PAN. Demikian juga seluruh eksponen-eksponen yang kemarin bersama-sama Pak Amin Rais di Kongres di provinsi, kabupaten, saya kira tidak ada yang. Jadi dengan ukuran-ukuran seperti itu kami yakin dan percaya bahwa struktur PAN ini sampai pada level ranting, saya kira tetap solid untuk memenangkan agenda-agenda politik PAN sampai tahun 2024 yang akan datang. Dan kami, kalaupun mungkin umat bergerak dan berusaha untuk mencari dukungan,
ya saya kira tidak mengganggu pangsa pasar PAN yang sudah ada selama ini. Betul. Karena sejak terbentuk sampai hari ini hasil pantauan kami ya tidak ada satupun kader-kader PAN yang terganggu sampai lepas lanting seperti yang saya sampaikan tadi. Baik. Ya. Memang kalau dilihat selama anggota dewan dari PAN masih utuh Ya. dan masih diandalkan atau masih menjadi andalan, saya pikir potensi PAN untuk bertahan masih sangat besar. Ya. Baik, Kakak Dewan, saya pikir nasional, agenda-agenda utama yang didiskusikan nasional tadi sudah terjawab 3 item penting tadi. Kita ke Sulawesi Selatan. Ini juga menarik, sahabat dan sobat Episode. Karena Andi Sudirman Sulaiman mendapatkan rezeki menggantikan Pak Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi. Tentu partai pengusung ini tidak salah ketika lagi mengincar posisi wakil. Ya. Baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek yang saya maksud sampai berakhir masa jabatan. Sejauh ini seperti apa langkah-langkah PAN mempersiapkan itu, Kakak Dewan? Siapa figur-figur di internal yang disiapkan dan apakah untuk posisi jangka pendek atau sekaligus dengan jangka panjang, Kakak Dewan? Silakan. Saya kira yang dimaksud oleh saudara Suadi tadi adalah menyangkut Posisi wakil. posisi wakil. Ya, sorry saya lupa tadi menyampaikan. Posisi calon wakil gubernur, sahabat dan sobat Episode. Iya. Jadi untuk posisi calon wakil gubernur ini memang itu menjadi concern dari 3 partai pengusung. Iya. Di samping PAN, PDIP dan PKS. Sampai hari ini belum ada pembicaraan resmi antara 3 partai ini. Yang ada mungkin pembicaraan secara informal. Sesama kader. Ketiga partai ini. Tapi saya kira itu belum bisa dianggap sebagai keputusan sesuatu yang resmi ya. Iya. Untuk calon wakil gubernur ini pasti juga PAN memiliki kader-kader yang bisa diandalkan. Ya, beberapa waktu yang lalu Pak Ashabul Kafi sudah menyebut ada beberapa kader-kader yang dianggap representatif untuk itu. Antara lain Pak Jamal Jafar, Pak Yusram Paris, terus ada Ibu Chandra, kader perempuan, karena kita memasukkan juga keterwakilan perempuan. Ada Ibu Chandra ini yang mana, Kakak Dewan? Ibu Chandra kebetulan salah satu kader perempuan Partai Amanat Nasional. Beliau kemarin berasal dari kalangan pendidik. Ya. Tapi saya kira kapasitas dan kompetensinya bisa diandalkan juga sebagai. Terus ada kader muda kita, Nurkanita. Dan Kakak Dewan sendiri. Dan saya disebut-sebut juga oleh beliau. Nama Kakak Dewan juga disebut. Tapi kita tunggu saja dinamika politiknya ini karena menurut undang-undang bahwa sekarang ini harus ada pemberhentian gubernur dulu, dan sekarang domainnya itu ada di Kementerian Dalam Negeri, terus ke Presiden. Setelah itu pengangkatan gubernur, setelah itu pelantikan. Ya, mudah-mudahan saja kita berharap bahwa proses pengangkatan dan pelantikan ini tidak lewat bulan Maret. Betul. Karena kalau bulan Maret lewat 5 Maret saya kira gubernur yang terpilih hari ini yang sudah dilantik nanti boleh jadi tidak mengambil wakil. Ya, tidak merasa penting ada wakil gubernur yang mendampinginya. Jadi saya kira dinamikanya ini kita tunggu saja dan mudah-mudahan 3 partai pengusung ini bisa melahirkan 2 nama yang dikirim nanti ke DPR. Walaupun saya juga sangsi bahwa proses ini tarik-menariknya ini cukup alot dan cukup panjang ini. Ya, nanti kita lihat Pak Sudi bagaimana. Tapi saya kira masing-masing partai sudah siap-siap dengan kadernya. Kalau PKS mungkin sudah ada juga yang disiapkan. PDIP saya dengar Pak Ansari Mangkona. PKS Sri Rahmi. Ya, PKS Sri Rahmi. Arya Diarsal. Pak ketuanya sendiri. PAN 5 nama yang saya sebut tadi. Ya, tinggal proses-proses pemberhentian sampai pengangkatan ini kita tunggu apakah cukup waktu atau tidak.
Ya. Baik, sahabat dan sobat Ya, episode. tetapi untuk jangka panjang ya, itu jangka pendek. Ini jangka pendek ya? Ya, jangka panjang kita persiapkan saya kira kader-kader PAN juga untuk duduk di Gubernur dan gubernur maupun bupati ya. Ya, Pak, saya kira Pak Ashabul Kafi yang jadi ketua DPW dan jadi anggota DPR RI hari ini, saya kira salah satu kader yang kami anggap representatif untuk kita dorong juga nanti. Demikian juga beberapa pemilihan bupati. Ya, kita sekarang sudah 2 bupatinya. sudah punya 2 Bupati Maros, Bupati Wajo. Mudah-mudahan bertambah nanti. Misalnya Jene Ponto kita dorong Carlos, Karelagu. Carlos. Luwu kita dorong Pak Usmarudin. Usmarudin. Di Enrekang kita dorong Mitra. Mitra, betul. Mitra atau Pak Arifin Bando. Kita dorong semua untuk bertarung dan saya kira besar peluangnya nanti untuk itu. Baik. Di Bulukumba masih ada Pak Edi Manap sebagai wakil saya kira. Baik, sahabat dan sobat episode. Jawaban dari Kakak Dewan saya pikir cukup jelas bahwa PAN tentu punya keinginan untuk dan punya harapan untuk kadernya terpilih sebagai pilihan dari Pak Gubernur ketika memang Pak Gubernur membutuhkan wakil untuk karena banyak kalangan Kakak Dewan, sebelum saya lanjut bertanya, yang menyarankan belum mengambil wakil karena mungkin pengalaman di mata publik, pengalaman Pak Gubernur ini belum terlalu matang, jadi membutuhkan partner. Ya, saya kira di samping, saya kira saya tidak kalau itu saya bukan dari sudut pandang itu saya menilai, tapi saya melihat dengan seabrek kesibukan yang beliau miliki, saya kira perlu pendamping yang mendelegasikan ya minimal misalnya untuk menghadiri acara-acara seremonial yang beliau harus hadiri. Betul. Dan tidak mungkin bisa menghadiri beberapa acara dalam satu waktu ya saya kira. Ya misalnya saja agenda di DPR itu sidang paripurna, sidang pansus dan sebagainya. Semua harus beliau hadir. Beliau harus hadir dan kalau tidak ada delegasi-delegasi pasti acara-acara lain juga terbengkalai. Jadi saya kira dari sudut pandang itu kalau persoalan yang lain-lain saya tidak berani untuk memberi penilaian. Dan saya pikir ya nyambung juga dengan apa yang menjadi penilaian publik bahwa selain faktor itu ya juga faktor kesibukan yang harus beliau memiliki partner gitu. Baik Kakak Dewan, nanti kita berbicara 2024. Tadi PAN disebutkan Kakak Dewan mempersiapkan kader. Namun tentu eksternal pun tidak luput ya. Sejauh yang PAN hari ini pikirkan, masih kemungkinan masyarakat tetap bertahan di Andik Sudirman di 2024 atau mungkin mempertimbangkan Adnan Puricita, mempertimbangkan figur-figur di luar PLT Gubernur ini. Karena tentu kemitraan itu kan harus lebih lebih saling menguntungkan gitu. Sejauh ini kemitraannya dengan Andik Sudirman ini seperti apa? Dan langkah-langkah ke depan apakah masih mungkin bersama atau ada potensi di luar Pak Andik Sudirman itu sendiri, Kakak Dewan? Silakan. Ya, saya kira sampai hari ini kita tetap berkomunikasi aktif dengan Bapak Sudirman Sulaiman. Nah, bagaimanapun juga kita adalah partai pengusung beliau. Betul. Kita memberi masukan-masukan, saran-saran, terutama menyangkut aspirasi-aspirasi dari masyarakat Sulawesi Selatan yang masuk lewat PAN mengenai sebaiknya bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nah, kemudian yang kedua untuk kedepannya, saya kira kita belum berani juga mengambil kesimpulan seperti apa. Boleh jadi kita masih bersama-sama Pak Sudirman Sulaiman, boleh juga tidak, karena ya lagi-lagi kita namanya politik ini kan cair, kita tidak bisa membuat terlalu cepat membuat kesimpulan Pak Suadi. Di samping Pak Sudirman Sulaiman kan juga banyak figur-figur lain, tentu yang kita belum melihat bagaimana geliatnya nanti ini menyambut 2024. Misalnya disebut tadi ada Pak Adnan Purica, ada Pak Rusdi Mase, Ilham Arif Sirajudin, ya boleh jadi Pak Ilham, ada dari Luwu misalnya ada Ibu Indah,
Dari Bone ada Andi Pasar, di Pasar Panjalani. Pak Nurdin Halid juga kelihatannya masih ada ambisi untuk Iya, maju. ya, itu saya kira figur-figur itu nanti kita akan berkomunikasi secara politik untuk Iwan Aras. ya Iwan Aras juga boleh. Kita akan berkomunikasi untuk melihat bagaimana Sulawesi Selatan ke depan ini, karena yang penting menurut kami adalah hari ini yang kita kedepankan dulu apa gagasan-gagasan yang ditampilkan oleh para figur ini untuk Sulawesi Selatan ke depan. Kita tidak bicara figur dulu, apa gagasannya dulu yang bisa diusung untuk membangun Sulawesi Selatan ke depan ini. Baik, Ya. Kakak Dewan, ini persaingan di Pileg 2024 ini keras. Golkar, Nasdem, Gerindra, PDIP, Demokrat. Saya pikir ini 5 partai yang akan menjadi lawan berat. Ya. Dalam pantauan teman-teman di IP. Ya. Kakak Dewan. Apa strategi-strategi yang PAN harus yang PAN persiapkan untuk mampu menyaingi, mengimbangi kekuatan-kekuatan 5 pesaing ini, Kakak Dewan? Ya. Silakan. Ya, kita sadar bahwa persaingan politik menjelang tahun 2024 ini sangat ketat. Seperti yang disampaikan tadi, baik partai-partai lama maupun partai-partai baru kemungkinannya. Tetapi saya kira PAN adalah partai yang sudah berpengalaman. Tentu saya tidak mau menyampaikan terlalu jauh strategi di sini, Pak. Ya. Benar. Saya mungkin hanya akan menyampaikan langkah-langkah taktis dalam waktu dekat ini yang kita bisa lakukan. Saya sebagai ketua KPPW Sulsel tentu akan menyusun strategi-strategi untuk itu. Yang pertama tentu kita akan merekrut tentu caleg-caleg potensial yang bisa mendulang suara yang signifikan. Kita akan melakukan pencalekan dini tentunya, karena setelah kita rekrut tentu kita harus kader dia. Betul. Kita harus melakukan pelatihan amanat dasar supaya mereka ini punya pengetahuan mengenai kepartaian ya. Terus yang kedua juga punya kompetensi nantinya sebagai anggota DPR. Karena banyak kasus yang menunjukkan kalau kita hanya sekedar merekrut saja orang untuk jadi caleg dan pada saat dia duduk, kalau tidak memiliki latar belakang pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang baik, ya saya kira percuma juga nanti dia jadi anggota DPR. Pada akhirnya dia akan duduk saja, datang, duduk, diam dan sebagainya. Kita tidak berharap seperti itu. Makanya kalau Pak Suhadi melihat kader-kader PAN di DPR Sulsel maupun kabupaten, saya kira semua kader PAN itu selalu aktif untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, hari ini yang kita lakukan adalah pembenahan struktur PAN sampai ke level ranting. Ya. Kami merekrut sekarang sampai tahun ini seluruh cabang sudah kelar di 24 kabupaten. Karena kami memberi target kemarin kepada seluruh DPD-DPD, kalau tidak rampung di bulan Desember, maka kita akan beri peringatan-peringatan tentu kepada pengurus-pengurus daerah itu. Nah, setelah itu sampai bulan 4 ini kita berharap ranting itu sudah terbentuk semua. Ranting ini basisnya RT, RW, dusun dan sebagainya. Nah, kita berharap seperti itu karena mesin partai harus berfungsi secara efektif untuk merekrut sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi kader PAN. Lewat program KTA-nisasi nantinya. Nah, yang ketiga, kita sekarang ini sedang mempersiapkan juga supaya 26.000 TPS yang ada di Sulawesi Selatan itu harus ada saksi PAN di 26.000 TPS itu, dan kami sudah mempersiapkan juga pembiayaan untuk itu. Kenapa? Karena pengalaman kami selama ini di level TPS, banyak TPS kami tidak punya saksi sehingga banyak suara-suara PAN itu hilang begitu saja. Nah, kita sudah mempersiapkan saksi karena di Sulawesi Selatan ini ada kurang lebih 26.000 TPS. Kita sudah mulai merekrut sekarang dan mulai melatih mereka untuk menjadikan saksi-saksi yang militan.
Ya di samping itu juga kita berharap jaringan ini bisa menjadi jaringan untuk mendulang Betul. suara nantinya. Nah, saya kira untuk sementara itu target-target jangka pendek yang kita lakukan untuk bagaimana PAN bisa eksis dan bisa memenangkan pemilu 2024, minimal bersaing dengan partai-partai lain. Nah, di samping itu juga saya perlu tambahkan bahwa kita juga memperkuat sekarang pendekatan di media sosial. Di media sosial. Ya, kami mempersiapkan juga sebuah tim untuk bagaimana caranya supaya kita juga bisa menguasai media sosial, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa media sosial juga ini menjadi media yang efektif untuk mengkampanyekan partai hari ini, dan itu kita sudah menyiapkan tim juga untuk itu. Betul. Nah, saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Tidak boleh terlalu saya buka Benar. Strategi ini, karena jangan sampai akan mempengaruhi nanti gerakan PAN. Baik Kakak Dewan. Yeah. Tentu untuk membuat figur-figur mau menjadi caleg di Partai PAN, kira-kira apa sih strategi-strategi? Ya tentu kan para figur ini mendengar di episode ini. Yeah. Kakak Dewan menyampaikan. Kalau masuk di PAN, apa keuntungannya menjadi caleg di PAN? Apa perbedaannya dengan partai-partai lain, Kakak Dewan? Silakan. Ya, yang pertama saya kira PAN ini kalau di Sulawesi Selatan ya target kami di Sulawesi Selatan PAN ini masuk 5 besar ya. 11 kursi ya. Kita ingin mengembalikan kejayaan PAN di tahun 2014 yang lalu, yang sempat menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, kelebihan PAN, saya kira PAN ini adalah partai yang didominasi oleh kaum intelektual ya. Kaum intelektual, karena dari awal PAN ini didirikan, saya kira PAN banyak didominasi oleh orang-orang yang berasal dari kalangan kampus dan sebagainya. Birokrat juga pada saat itu belum ada larangan, tiba-tiba di kemudian hari ada larangan. Nah, olehnya itu PAN saya kira partai yang selalu menyampaikan pandangan-pandangan kritis terhadap pemerintah dan menawarkan solusi-solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan yang disampaikan kepada pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga, PAN ini adalah partai menengah. Dia tidak terlalu kiri, dia juga tidak terlalu kanan. Ya. Dia di tengah. Dia di tengah. Saya kira cocok dengan kultur masyarakat Indonesia yang pada umumnya berada di tengah, di posisi tengah. Ya, jadi dengan demikian menurut saya PAN adalah partai yang layak untuk menjadi tawaran bagi para tokoh yang ada di Sulawesi Selatan ini. Baik Muslim maupun non-Muslim. Baik Muslim maupun non-Muslim. Walaupun selama ini ada paham atau ada stereotip yang berkembang bahwa PAN ini adalah partai kanan. Saya kira itu tidak benar. PAN ini adalah partai tengah. Partai tengah, baik di kanan maupun di kiri. Saya kira kita bisa sama-sama sepanjang kita mempunyai satu cita-cita untuk mewujudkan Indonesia lebih baik ke depannya, saya kira. Saya kira itu baik. Ya. Pertanyaan terakhir, target Kakak Dewan 2024. Publik perlu tahu. Seperti apa? Target kami di 2024 di provinsi tentu kita berharap minimal setiap dapil itu terisi. Sorry, target Kakak Dewan sendiri. Oh, ya. Saya kira target saya ya harus naik kelas lah kalau. Ini publik perlu tahu. Ya, mungkin kalau sekarang DPRD provinsi yang sudah periode kedua, mudah-mudahan pada periode yang akan datang bisa tampil untuk menuju nasional, berjuang untuk menuju ke Senayan, saya kira. Saya pikir ini publik perlu tahu. Iya. Supaya jaringan-jaringan Kakak Dewan ini sudah mempersiapkan diri sejak dini. Iya. Baik, saya pikir sahabat dan sobat Tipiso, semua hal yang kami diskusikan dengan Kakak Dewan terjawab dengan sangat memuaskan. Beliau memang sangat mencerminkan layak untuk diamanahkan menjadi Bapilu atau Ketua KPPW
Karena memang kapasitas Kakak Dewang ini jangan diragukan, mantan peneliti, konsultan politik, dan saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2 periode. Dan semoga target menuju nasional pun dimudahkan 2024. Ya. Terima kasih Terima Kakak Dewan. kasih, terima kasih. Jangan pernah jenuh untuk diundang ya Kakak Dewan. Siap, bisa. Terutama membahas agenda-agenda PAN ke depan. Siap. Dengan siap. situasi terbaru. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.